Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di video presentasi kali ini saya Naila Nabila dan kelompok akan mempresentasikan tentang laporan tugas pengujian perangkat lunak yaitu test plan. Di sini anggota dari kelompok saya yaitu yang pertama Ahmad Hafiz, yang kedua saya sendiri Naila Nabila, yang ketiga Sri Kinanti. Saya dan kelompok membuat test plan Sistem Informasi Politeknik Negeri Malang. Berikut daftar isinya. Selanjutnya saya akan ke poin pertama yaitu test plan identifier. Di sini untuk judulnya yaitu test plan Sistem Informasi Politeknik Negeri Malang. Penyusunnya yaitu Ahmad Hafiz, saya sendiri Naila Nabila dan Sri Kinanti. Tanggal diciptakannya yaitu pada bulan 11, tanggal 17, 2021. Tanggal revisi terbarunya juga sama, bulan November, tanggal 17, 2021. Untuk referensinya, dokumen yang mendukung rencana pengujian ini antara lain standar dan pedoman IEE 829, lalu di sini terdapat link dari Sistem Informasi Politeknik Malang. Untuk poin ketiga, introduction. Ini adalah dokumen test plan software Sistem Informasi Politeknik Negeri Malang. Fokus utama dari website ini adalah untuk memberikan informasi akademik yang dibutuhkan oleh mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Dokumen ini digunakan untuk menguji website yang telah dibuat. Hasil uji yang telah dilakukan akan digunakan untuk menentukan kualitas dari website. Test plan merupakan dasar yang digunakan untuk menguji kesesuaian hasil rancangan bangunan perangkat lunak dengan tujuan yang telah ditetapkan saat perencanaan proyek. Dengan rencana pengujian yang terinci dengan baik, semua aspek perangkat lunak secara umum dapat tercakup dan hasil rancangan sesuai dengan rencana pengembangan yang telah dibuat. Yang keempat yaitu test item. Komponen-komponen dalam objek testing yang akan dites yaitu yang pertama ada interface, ada manage halaman dashboard, memanage halaman profile, memanage halaman jurusan dan program studi, lalu ada untuk memanage halaman akademik, halaman penelitian, halaman sistem informasi, dan halaman kerjasama, lalu ada halaman layanan. Untuk basic performance-nya yaitu akan menampilkan halaman dashboard, halaman profile, halaman jurusan dan program studi, halaman akademik, halaman penelitian, halaman sistem informasi, halaman kerjasama, dan halaman layanan. Selanjutnya ada software issues, identifikasi masalah pada perangkat lunak yang akan diuji dan perlu ditangani dengan hati-hati. Yang pertama ada pencadangan dan pemulihan file database, keamanan akun dan keamanan basis data, kegagalan deteksi dan keamanan penanganan layanan, kendala layanan hosting web, data yang tidak dapat masuk ke dalam sistem, dan terjadinya bug pada sistem. Untuk yang poin yang keenam yaitu fitur to be tested. Berikut adalah bagian yang akan difokuskan selama pengujian terhadap aplikasi. Yang pertama yaitu mekanisme penyajian beranda, yang kedua mekanisme penyajian informasi profil kampus, yang ketiga mekanisme penyajian informasi jurusan dan program studi, yang keempat mekanisme penyajian informasi akademik, yang kelima mekanisme penyajian informasi hasil penelitian, yang ketujuh mekanisme penyajian sistem informasi, yang kedelapan mekanisme penyajian informasi kerjasama, dan yang terakhir mekanisme penyajian informasi layanan. Untuk poin 7 dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Sri Kinanti. Selanjutnya pada poin 7 yaitu futures not to be test. Ini adalah daftar dari apa yang tidak diuji baik dari sudut pandang pengguna tentang apa yang dilakukan sistem dan tampilan manajemen konfigurasi atau kontrol versi. Ini bukan deskripsi teknis perangkat lunak tetapi pandangan fungsi pada pengguna. Yaitu pertama daya tahan sistem harus dapat beroperasi setiap hari. Kedua, reliabilitas
dapat diakses secara bersamaan oleh setiap penggunanya, data yang sedang diubah tidak dapat dilihat oleh pengguna yang lain. Dan terakhir adalah portabilitas. Data keluaran yang dihasilkan bernilai sama setiap komputer. Setiap fungsi yang ada dapat berlaku untuk semua komputer. Hasil data sistem ini tidak berubah walaupun diakses dari banyak tempat secara bersamaan untuk data yang sama. Lalu pada poin ke-8 yaitu approach atau strategi. Ini adalah keseluruhan strategi pengujian untuk rencana pengujian ini. Itu harus sesuai dengan tingkat rencana atau master penerimaan dan lain-lain. Dan harus sesuai dengan semua tingkat rencana yang lebih tinggi dan lebih rendah. Keseluruhan aturan dan proses harus diidentifikasi. Pendekatan yang digunakan pada testing ini adalah black box testing. Unit testing ini dilakukan dengan melakukan testing terhadap kebutuhan fungsional ataupun kebutuhan non-fungsional dari website. Pendekatan ini berupaya mencari kesalahan-kesalahan pada aplikasi ataupun fungsi yang tidak berjalan pada website. Bisa juga dengan mencari kesalahan pada struktur data, database, interface, inisialisasi, atau tujuan. Kemudian poin 9 yaitu item test atau file kriteria. Proses pengujian akan dinyatakan selesai apabila main business yang diusung dalam pengerjaan aplikasi ini dapat berjalan, di mana data yang harus sesuai informasi apabila ada pengujian yang ditunjukkan website ini tidak ada kesalahan, maka proses pengujian selesai dan dinyatakan sukses. Apabila pada saat penggunaan website terdapat beberapa kesalahan ataupun bug, masih bisa dinyatakan sukses dengan kriteria bahwa kesalahan atau bug yang ditinggalkan tidak menggunakan main business dari website yang dibuat. Kesalahan yang menyebabkan tidak berjalannya main business ataupun penghambat menjadi kriteria gagalnya website. Kemudian pada poin ke-10, yaitu suspension criteria and reception requirements. Kondisi pengujian dilanjutkan ketika tidak terjadi perubahan data dan maintenance. Kondisi pengujian akan dihentikan ketika terjadi maintenance di website informasi tersebut. Lalu poin 11 yaitu test deliverables. Pada testing website ini ada 3 tahap dokumentasi testing. Poin 1 yaitu test plan. Berisikan mengenai rencana progres pengujian website atau sistem informasi yang dilakukan oleh kelompok kami untuk melakukan pengecekan terhadap modul dan fungsi yang ada pada website dan mencari error atau bug yang ada di website. Poin kedua yaitu test design. Dokumen ini nantinya berupa gambaran teknis tentang perencanaan yang telah dibuat di test plan, sehingga perencanaan yang sudah dibuat memiliki alur yang jelas untuk dilaksanakan. Yang ketiga yaitu bug report. Berisikan tentang di mana bug tersebut terjadi dan bagaimana bug tersebut bisa terjadi secara jelas. Dan terakhir adalah final. Dokumen ini berisikan hasil dari testing yang telah dilakukan terhadap aplikasi. Dan poin ke-12 yaitu remaining test tasks. Setelah lengkapnya tes deliverables dan berhasilnya penginstalan sistem ini, maka semua kegiatan pada master plan ini dapat dikatakan telah lengkap. Dengan pengecualian jika terjadi post-implementation test plan pada versi selanjutnya yang akan terus dilakukan hingga aplikasi ini tidak digunakan lagi. Selanjutnya untuk poin ke-13 dan 18 akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ahmad Hafiz. Baik, selanjutnya adalah environmental needs. Spesifik perangkat komputer yang digunakan untuk menguji sistem informasi Politeknik Negeri Malang ini antara lain dari sisi klien, komputer dengan spesifikasi prosesor Intel Atom. Lalu selanjutnya adalah memori sebesar 1 GB, hard disk free-nya 78 GB, screen monitor sebesar 10 inch, resolusi monitor 1024x600, lalu browser Mozilla Firefox. Dari sisi server, komputer personal unit dengan spesifikasi memori 2 GB, hard disk free 50 GB, screen monitor 16 inch, resolusi monitor 1024x600, web server Apache, database MySQL, dan browser apapun. Yang ke-14 adalah staffing dan training needs.
Dalam proyek kami ini terdapat tim penguji yang terdiri dari 3 anggota. Staffing pada tahap ini dibagi tanggung jawab setiap personel dalam melakukan testing terhadap bagian yang diberikan. Jika pada pelaksanaan testing terhadap aplikasi terjadi kendala, cara terbaik untuk mengisi celah ini maka akan segera meminta monitoring dan bimbingan terhadap pengembang software. Sedangkan untuk training sebagai berikut. Yang pertama, staf administrasi memerlukan pelatihan pada tampilan baru dan penyajian laporan. Yang kedua, pihak pengembang perlu melakukan training terhadap administrator dalam hal instalasi. Yang ketiga, training terhadap sistem untuk pengendalian jika terjadi error pada sistem. Yang keempat, training pengujian dan pendampingan berpasangan antara staf senior dan junior. Yang terakhir, training juga memerlukan yang lebih formal dan untuk ini merupakan tugas tersendiri untuk memerlukan perencanaan, penetapan biaya, dan penggabungan dalam proyek. Yang ke-15 adalah responsibility. Di sini di tabel keseluruhan proyek, yang pertama dokumentasi dan eksekusi unit test akan dijalankan oleh test manager, lalu development team, dan testing team. Yang kedua dokumentasi dan eksekusi. Yang pertama oleh test manager, project manager, dan testing team. Yang ketiga pengujian sistem integrasi tidak dijalankan oleh siapapun. Lalu yang keempat, dokumentasi dan eksekusi tes peminjaman dijalankan oleh development team, testing team, dan klien. Yang kelima, tinjauan desain sistem akan dijalankan oleh test manager, project manager, dan development team. Yang keenam, ulasan desain secara detail akan dijalankan oleh test manager dan project manager. Yang ketujuh, produser dan aturan pengujian akan dijalankan oleh test manager, project manager, dan testing team. Yang kedelapan, regression testing akan dijalankan oleh test manager, development team, dan testing team. Selanjutnya adalah schedule. Di sini test plan akan dijalankan pada minggu pertama. Lalu test design akan dijalankan pada minggu kedua, bug reports akan dijalankan pada minggu ketiga, dan pembuatan dokumen final akan dijalankan pada minggu keempat. Yang 17 adalah planning risk and contingencies. Berikut adalah kemungkinan proyek dan kemungkinan contingencies. Yang pertama, tidak tersedianya situs web. Pengujian akan ditunda sampai situs web dibangun kembali. Kemungkinan contingencies dapat meningkatkan pengujian atau mengurangi jumlah kasus tes. Yang kedua, tidak tersedianya perangkat lunak pengujian. Ini dapat disebabkan karena kecacatan alat untuk menangani cookie dan dapat menyebabkan penundaan pengujian otomatis dan meningkatkan pengujian manual. Kemungkinan contingencies dapat meningkatkan pengujian dan mengurangi jumlah kasus tes. Yang ketiga adalah masalah waktu. Mungkin tidak ada cukup waktu untuk menyelesaikan semua kasus tes. Dalam hal ini kita dapat melewati titik-titik puncak dengan prioritas yang lebih rendah. Yang keempat, kurangnya tester. Jika penguji tidak tersedia, kasus diuji dapat dikurangi dengan menghilangkan case dengan prioritas rendah. Yang kelima, sejumlah besar cacat. Sejumlah besar cacat membuat secara fungsional tidak mungkin untuk menjalankan semua kasus uji, bahwa rilis versi perlu ditunda. Yang terakhir adalah approvals. Berikut adalah persetujuan yang harus diambil dari orang-orang seperti sponsor proyeknya dari Politeknik Negeri Malang, manajer proyek saya sendiri Ahmad Hafiz, pengawas proyek Bapak Muhammad Sulhan Khoiri, lalu pemimpin tim pengembang ada Sri Kinanti, ketua tim pengujian Naila Nabila, dan pimpinan tim manajemen kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.